Waalaikumsalam, silahkan masuk. Selamat sore Kak. Sore. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sesi hari ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sulistiawati, mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, semester 6. Sebelumnya boleh kakak juga perkenalkan nama kakak siapa? Boleh. Perkenalkan, nama Ulum Sapimaida, mahasiswi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, angkatan 2022. Oke, gini loh Kak ya, sebelum kita memulai sesi konseling, saya ingin menjelaskan dulu beberapa hal nih yang penting yang agar kakak ini merasa nyaman dan aman. Yang pertama itu pastinya dalam sesi konseling ini ada yaitu kerahasiaan. Semua yang kakak ceritakan di sini tidak akan saya bagikan kepada siapapun tanpa izin kakak sendiri. Yang kedua yaitu kesukarelaan. Semua yang kakak ceritakan nih di sini tidak akan saya bagikan kepada siapapun tanpa izin kakak. Terus juga yang ketiga keterbukaan. Saya berharap kakak di sini bisa terbuka. Tapi saya akan selalu menghargai batas kenyamanan kakak. Terus juga yaitu kepercayaan. Di sini saya akan berusaha menciptakan ruang yang aman tanpa penilaian. Terus yang terakhir ini ada profesionalisme. Walaupun saya masih dalam proses belajar nih Kak, saya akan mendampingi kakak sebaik mungkin secara profesional. Apakah kakak mau melanjutkan sesi ini? Ya Kak, mau. Oke, jadi baik Kak Sophia. Boleh nih kakak ceritakan apa yang membuat kakak ingin berbicara hari ini? Jadi begini Kak, saya itu merasa tidak cocok di lingkungan teman-teman saya. Karena mereka itu kalau ngobrol bercanda, kadang-kadang membuat saya merasa di luar kelompok itu. Mungkin karena saya dari luar daerah. Jadi berartinya saya dengar nih bahwa kakak ini merasa sulit ya menyesuaikan diri karena gaya komunikasi dan budaya yang berbeda ya? Iya. Boleh kakak beri sebuah contoh situasi apa? Misalnya, saya ikut nongkrong bareng mereka. Terus mereka pakai bahasa daerah sini, sedangkan saya tuh tidak paham bahasa yang mereka gunakan. Dan itu membuat saya merasa tidak dihargai karena saya tidak paham dengan bahasa mereka. Terus ketika saya ngomong dengan logat saya malah diketawain. Lama-lama saya jadi malas ikut berteman dengan mereka. Itu tuh pastinya membuat kakak merasa tersisih ya, atau bahkan tidak dihargai. Iya, saya jadi ngerasa beda sendiri. Kadang mereka juga bilang saya terlalu serius, padahal saya cuma bingung harus bagaimana. Jadi perbedaan budaya ini tuh memang sering ya mempengaruhi gaya komunikasi. Apa yang menurutmu paling membuat kamu itu kesulitan untuk terhubung dengan mereka? Saya orangnya biasa jaga bahasa dan sopan. Mungkin karena dari kecil dibesarkan begitu, tapi di sini teman-teman lebih bebas ngomongnya dibandingkan kebiasaan saya yang diajarkan oleh kedua orang tua saya. Biasanya kan ngomongnya lembut, tapi di sini saya ngerasanya ngomongnya bebas banget gitu. Saya sebagai konselor sangat menghargai nih bagaimana kakak ini tuh tetap menjaga nilai-nilai budaya kakak. Itu tuh menunjukkan bahwa karakter dan kedewasaan. Tapi saya paham sekali bagaimana perasaan dikucilkan bisa mengganggu emosi kakak. Terus apakah nih kakak merasa berdampak nih pada semangat kuliah kakak atau kehidupan sosial kakak secara umum? Ya Kak, saya sering merasa sendirian, terus banyak di kamar, kadang ngerasa nggak punya teman dekat di sini. Terima kasih dulu untuk Kak Sophia sudah berbagi cerita ini. Situasi ini tuh pastinya tidak mudah ya Kak ya. Apalagi kakak punya hak untuk tetap mempertahankan nilai dan identitas budaya kakak. Dalam konseling multikultural, kami sangat percaya bahwa semua budaya itu unik dan setara. Tidak ada yang lebih baik
dari yang lain. Nih, kayak beradaptasi itu tidak berarti kakak itu harus kehilangan jati diri kakak, tetapi lebih ke mencari titik tengah. Apakah kakak tertarik untuk mencari strategi agar bisa tetap jadi diri sendiri, tapi juga lebih nyaman saat berinteraksi dengan lingkungan baru? Saya mau Kak, tapi saya bingung mau mulai dari mana. Nah, kita bisa mulai dari hal yang kecil. Misalnya nih, kakak mencoba membangun hubungan yang lebih dalam dengan 1 atau 2 teman yang terlihat terbuka nih Kak. Kita juga bisa loh cari cara bagaimana kakak ini bisa tetap menjaga nilai kakak tanpa harus kakak merasa terasing. Nah, jadi Kak, dari sesi hari ini saya menangkap nih bahwa kakak ini sedang menghadapi kesulitan dalam beradaptasi karena perbedaan budaya dan gaya pergaulan dengan teman-teman di lingkungan baru. Dan itu tuh membuat kakak ini merasa tidak diterima atau merasa terisolasi gitu. Saya tuh menghargai banget lah Kak keterbukaan kakak. Ini tuh sebuah langkah awal yang sangat penting. Bagaimana nih perasaan kakak setelah sesi ini? Saya merasa agak lega sih Kak, tapi saya merasa apa yang saya rasakan saat ini tidak salah karena setelah sesi konseling ini saya merasa perasaan saya itu valid gitu. Betul sekali. Perasaan kamu itu sangat valid. Kamu tidak sendirian. Kalau kamu setuju, kita bisa lanjutkan loh sesi selanjutnya untuk menyusun strategi adaptasi dan membangun koneksi sosial yang sehat. Saya setuju Kak. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih juga Kak Sophia. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Jaga diri ya. Ya, terima kasih Kak. Ya.